Sistem pemurnian monster, bab 251 sampai dengan 255. Bab 251. Apakah babi hutan merupakan hewan sosial? Yang tidak diduga Xia Fukun adalah, setelah tubuhnya terjun dengan kepala terlebih dahulu ke dalam portal teleportasi, tiba-tiba, kabut putih tebal muncul di sekitar tempat suci itu. Ia tidak hanya menyelimuti portal teleportasi, tetapi juga terus meluas. Hanya dalam beberapa saat, api itu menyelimuti seluruh hutan. Banyak tokoh berpengaruh yang datang dari berbagai arah di luar hutan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Meskipun ini adalah situs suci pertama yang dibuka dalam hampir 1000 tahun di benua 9 Neter, tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Terlepas dari bagaimana cara memasuki situs suci tersebut, kabut putih tebal yang menyelimutinya saja sudah memberikan kesan bahaya yang akan datang. Kabut putih ini, sepertinya jika seorang ahli bela diri dengan kekuatan lebih rendah menyentuhnya, tubuh mereka akan bernanah dan mereka akan mati. Beberapa individu yang lebih kuat yang tiba di tepi hutan terlebih dahulu dengan ragu-ragu menyentuh kabut putih yang terus menyebar dengan tangan mereka, hanya untuk merasakan rasa sakit yang membakar begitu jari-jari mereka menyentuhnya. Ingatlah, orang-orang ini sudah ahli di alam asal surgawi. Namun demikian, mereka tetap terluka oleh kabut putih ini. Apa yang akan kita lakukan? Jika kita bahkan tidak bisa menembus kabut putih ini, maka tidak mungkin kita bisa mencapai situs suci di dalamnya. Pembicara itu adalah seorang pria bertubuh kekar, pemimpin sekte beruang hitam, sebuah kekuatan di dekatnya, dan seorang ahli tingkat puncak di alam asal surgawi. Dia menamai sektenya berdasarkan beruang hitam, karena percaya bahwa itu adalah hewan terkuat. Sekarang, dia telah membawa banyak murid bersamanya, tetapi melihat kabut putih itu, dia tidak berdaya. Dengan kekuatannya, dia bisa tetap tidak terluka di dalam kabut putih hanya dengan menyelimuti tubuhnya dengan auranya. Tetapi sementara dia bisa melakukan itu, murid-muridnya tidak bisa. Bahkan sebelum memasuki situs suci tersebut, para tokoh perkasa dari 9 benua Neter ini sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan karena kabut putih yang menyelimutinya. Akhirnya, setelah berbagai percobaan, semua orang menemukan kabut putih ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat disentuh oleh para praktisi bela diri di alam kekuatan ilahi. Namun, para praktisi bela diri di bawah alam kekuatan ilahi, meskipun mereka menutupi seluruh tubuh mereka dengan aura, akan langsung membusuk menjadi tumpukan daging busuk begitu mereka melangkah ke dalam kabut putih ini. Kalau begitu, murid-murid di bawah alam kekuatan ilahi sebaiknya tidak memasuki reruntuhan suci. Pada saat itu, di luar hutan yang diselimuti kabut putih, banyak pasukan telah berkumpul. Pemimpin pasukan tersebut melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah ini. Para murid di alam kekuatan ilahi dan di atasnya tentu saja sangat gembira. Lagi pula, kesempatan yang bisa didapatkan dengan memasuki reruntuhan suci tidak terbayangkan oleh siapapun. Jika mereka cukup beruntung mendapatkan warisan seorang ahli alam transformasi suci, mungkin seorang seniman bela diri di alam kekuatan ilahi dapat langsung naik ke alam transformasi suci. Para murid yang berada di bawah alam kekuatan ilahi agak patah semangat. Mereka sudah datang jauh-jauh, hanya untuk diberitahu bahwa mereka dilarang masuk. Bukankah ini hanya mempersulit mereka? Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan, ini adalah hasil yang telah dikonfirmasi oleh individu-individu yang berkuasa itu. Seperti kata pepatah, sains tidak dapat diubah. Para murid di bawah alam kekuatan ilahi semuanya dengan patuh tetap berada di luar hutan. Saat itu juga tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte-sekte tersebut sedang bersiap memasuki hutan. Tiba-tiba, dua sosok melesat melewati kelompok itu seperti embusan angin, lalu, seolah-olah mereka tidak melihat kabut putih yang menyelimuti hutan, mereka bergegas masuk dalam sekejap. Astaga, tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte-sekte itu benar-benar terkejut. Mereka masih menguji kemampuan serangan kabut putih itu ketika kedua sosok itu menerobos masuk. Para ahli, mereka adalah para ahli sejati. Aku khawatir kedua sosok ini setidaknya telah mencapai alam transformasi suci setengah langkah. Seruan-seruan seperti itu terus bergema dari berbagai sekte. Tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte-sekte ini tahu bahwa berita tentang pembukaan situs suci tersebut kemungkinan besar telah menyebar ke seluruh benua 9 Neter. Saat ini, bukan hanya mereka, tetapi mungkin semua tokoh berpengaruh dari 9 benua Neter sedang berkumpul di hutan di prefektur Chishui ini dari segala arah. Mereka semua sangat kuat, tetapi di seluruh benua 9 Neter, mereka tidak terlalu mengesankan. Karena itu,
Kelompok itu segera memasuki hutan untuk mulai mencari pintu masuk ke situs suci tersebut. Lagi pula, meskipun bahaya di dalam situs suci tidak kurang dari bahaya di perimeter luar, manfaat yang diperoleh dari memasuki situs tersebut bahkan beberapa saat kemudian akan lebih sedikit. Di luar situs suci, hutan yang diselimuti kabut putih itu tidak terlalu besar, hanya meliputi puluhan ribu meter persegi. Namun, karena kabut tersebut, para pendekar bela diri di alam kekuatan ilahi tidak dapat melihat sekeliling mereka dengan jelas, meraba-raba seperti orang buta di pinggiran situs suci. Yang sama sekali tidak terduga adalah kabut putih. Ini bukan sekadar krisis pertama di pinggiran situs suci tersebut. Setelah para ahli bela diri di alam kekuatan ilahi atau di atasnya memasuki kabut putih, jeritan kestongkuan bergema di sekitar mereka. Secara logika, hutan ini tidak dianggap sebagai tempat berbahaya sebelum situs suci dibuka. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada makhluk iblis tingkat 8 atau lebih tinggi di sini. Tapi sekarang, sejumlah besar makhluk iblis tingkat 9 telah muncul di hutan ini. Makhluk-makhluk iblis ini cukup cerdas, mereka tidak memburu individu-individu kuat di alam asal surgawi atau alam transformasi setengah langkah suci. Sebaliknya, mereka secara khusus mencari dan memburu para pejuang di alam kekuatan ilahi. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, para murid dari berbagai sekte dan kultivator independen di alam kekuatan ilahi langsung binasa begitu memasuki kabut putih. Mendengar jeritan yang menggema di sekitar mereka, banyak ahli bela diri di alam kekuatan ilahi mencoba melarikan diri dari kabut putih. Namun sayangnya, di tengah kabut putih ini, mereka sama sekali kehilangan arah. Dan, tidak hanya mereka, bahkan para ahli bela diri di tahap awal alam asal surgawi pun kesulitan menentukan arah pintu masuk teleportasi ke tempat suci begitu mereka memasuki kabut putih. Untuk sesaat, kabut putih itu dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Xia Fukun tidak menyadari situasi di luar. Dia adalah orang pertama yang memasuki tempat suci itu. Sebelum masuk, tidak ada kabut putih yang menyelimuti hutan, dan juga tidak ada sejumlah besar binatang buas tingkat 9. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di dunia yang asing. Tanah di bawah kakiku dipenuhi gulma. Apakah ini situs suci? Xia Fukun sedikit terkejut. Awalnya dia mengira situs suci itu adalah makam seorang ahli transformasi suci, tetapi apa yang dilihatnya di hadapannya membuatnya merasa bahwa situs suci itu lebih mirip hutan. Itu juga terjadi pada waktu ini. Xia Fukun tiba-tiba mendengar suara mendesing di belakangnya. Xia Fukun segera menerjang ke depan, lalu berguling. Pada saat itulah, Xia Fukun berdiri, menoleh dan melihat, dan saat itu juga dia melihat monster yang menyerupai babi hutan berdiri sambil memegang kapak dan menghantamkannya ke tempat dia berdiri sebelumnya. Ya ampun, Xia Fukun hampir mengompol. Makhluk iblis berbentuk babi hutan ini memancarkan aura yang menunjukkan bahwa ia berada pada tahap awal peringkat ke-9. Yang benar-benar membuat Xia Fukun ketakutan bukanlah serangan lawan barusan. Alih-alih, di belakang monster babi hutan yang berdiri itu, tiba-tiba, 7 atau 8 babi hutan lainnya yang berdiri dan tampak persis seperti yang terlihat. Pada saat ini, semua monster babi hutan itu menatap Xia Fukun dengan tatapan dingin. Astaga, apakah babi hutan hewan sosial? Hah, Xia Fukun langsung terpikat. Bab 252 situasi di dalam relik suci. Batuk-batuk-batuk, saudara babi itu. Xia Fukun baru saja akan memulai percakapan dengan pihak lain ketika dia melihat 7 atau 8 monster mirip babi hutan berdiri menyerbu ke arahnya. Astaga, sambil bergumam mengumpat pelan, Xia Fukun segera tidak berani lagi bersikap ceroboh. Meskipun dia merasa bahwa dia mungkin masih berada di pinggiran situs suci, jika bahkan daerah terpencil seperti itu telah menghasilkan binatang iblis tingkat 9, maka area inti dari situs suci itu pastilah. Xia Fukun tidak berani memikirkannya. Dia tidak memanggil binatang iblis tingkat ke-10 saat ini. Lagi pula, siapa yang tahu seberapa besar situs suci ini? Jika dia terus memanggil binatang iblis tingkat ke-10 di sepanjang jalan, bukankah dia hanya akan menunggu kematian begitu poin pemurniannya habis? Yang tidak pernah diduga Xia Fukun adalah meskipun monster babi hutan ini terlihat kikuk, sebenarnya mereka sangat lincah. Hampir seketika, dia ditangkap oleh monster babi hutan itu. Brengsek, Xia Fukun bergumam mengumpat pelan, tetapi dia enggan memanggil binatang panggilan tingkat ke-10. Lagi pula, binatang panggilan tingkat ke-10 membutuhkan 1000 poin pemurnian. Hemat seperti biasanya,
Xia Fukun memanggil 3 binatang panggilan tingkat 9. Secara logika, dia hanya memanggil 3, jadi seharusnya dia tidak mampu mengalahkan 7 atau 8 milik lawan. Namun, semua makhluk panggilan yang dipanggil Xia Fukun adalah makhluk tingkat 9 puncak. Jadi, begitu mereka muncul, monster babi hutan itu berhenti mengejar Xia Fukun. Karena mereka bisa merasakan bahwa ketiga makhluk iblis yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka itu, bukanlah makhluk yang bisa dianggap remeh. Melihat 7 atau 8 monster mirip babi hutan bersiap untuk melarikan diri, Xia Fukun langsung merasa tidak senang. Apa kau bercanda? Dia menghabiskan 300 poin penyempurnaan, dan sekarang kau bilang dia melarikan diri. Itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Bunuh mereka. Pada saat itu, Xia Fukun melambaikan tangannya dan berbicara dengan percaya diri kepada ketiga binatang buas yang telah dipanggilnya. Mengaum, ketiga binatang buas yang dipanggil oleh Xia Fukun segera menerkam 7 atau 8 monster babi hutan. Binatang iblis babi hutan tingkat 9 tahap awal tentu saja tidak sebanding dengan 3 binatang panggilan tingkat 9 puncak yang dipanggil oleh Xia Fukun. Oleh karena itu, 7 atau 8 binatang iblis itu dengan cepat terbunuh. Xia Fukun melemparkan monster babi hutan ini ke dalam sistem pemurnian iblis. Sistem itu hanya memberinya 4.000 poin pemurnian. Saudara Lian, ini terlalu berlebihan. Bukankah kita sudah sepakat bahwa setiap binatang iblis tingkat 9 akan membutuhkan 1.000 poin pemurnian? Xia Fukun terdiam. Dia menyadari bahwa sejak sistem pemurnian iblis mengaktifkan kecerdasannya, sistem itu terus-menerus menyabotase dirinya. Sistem itu akan mengurangi ini dan itu. Setidaknya iblis tingkat Raja Agung telah memberinya 1.000 poin pemurnian. Sekarang, binatang iblis tingkat 9 ini hanya memberinya 500 poin pemurnian masing-masing. Puas, sistem pemurnian iblis memutar matanya ke arah Xia Fukun dengan jijik. Monster babi hutan ini adalah makhluk tingkat terendah di reruntuhan suci. Mereka bahkan tidak memiliki kecerdasan dan hanya menyerang orang asing yang memasuki reruntuhan suci. Memberi Anda 500 poin pemurnian untuk masing-masingnya sudah cukup murah hati. Mendengar kata-kata sistem pemurnian iblis, Xia Fukun terdiam, tetapi, Saudara Lian, mengapa Anda tampak begitu akrab dengan tempat suci ini? Xia Fukun mengerutkan kening dan bertanya pada sistem pemurnian iblis. Namun, setelah mendengar pertanyaannya sendiri, sistem pemurnian iblis berpura-pura mati lagi. Ini sungguh luar biasa. Xia Fukun sangat marah hingga giginya terasa sakit. Kira-kira pada waktu itulah, tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di semak-semak di belakang Xia Fukun. Xia Fukun menegang dan segera menjauhkan diri dari semak-semak. Tiba-tiba, monster babi hutan mini, seukuran orang kecil, muncul di depan Xia Fukun. Makhluk itu juga memegang kapak di tangannya, tetapi kapak itu tampak seperti mainan anak-anak. Saudara Lian, kau bilang monster babi hutan ini tidak punya kecerdasan. Ia bahkan punya anak dan kau bilang ia tidak punya kecerdasan. Sistem pemurnian iblis. Binatang iblis babi hutan kecil ini baru berada di tingkat ke-7. Xia Fukun menganggapnya cukup lucu, jadi dia langsung memasukkannya ke dalam gelang spasialnya. Meskipun bahaya meningkat semakin jauh seseorang memasuki pusat situs suci ini, Xia Fukun memasukinya khusus untuk harta karun dan warisan di dalamnya. Tentu saja, dia tidak akan pergi hanya karena dia merasakan bahaya. Namun, situs suci itu begitu luas sehingga Xia Fukun tidak tahu ke arah mana harus berlari. Pada saat itu, beberapa monster mirip babi hutan lainnya muncul di belakang Xia Fukun. Rumput, Xia Fukun mengumpat dan berlari ke arah yang berlawanan. Meskipun ketiga hewan panggilan yang ia panggil mampu menghadapi lawan, Xia Fukun tidak bisa terus berada di sini dan melawan monster babi hutan ini selamanya, bukan? Terlebih lagi, Xia Fukun menoleh ke belakang setelah berlari beberapa ratus meter jauhnya. Astaga, ada segerombolan monster babi hutan di belakang kita. Siapa sebenarnya pemilik situs suci ini? Bagaimana mungkin mereka menangkap begitu banyak monster babi hutan dan membawanya ke sini? Mungkinkah pemiliknya memiliki selera yang agak mengerikan? Xia Fukun berpikir sejenak. Dia mempercepat langkahnya dan melangkah lebih dalam ke tempat suci itu. Yang tidak diduga Xia Fukun adalah, situs suci ini hanya dibuka kurang dari 1 hari. Jumlah individu kuat yang telah memasuki situs suci tersebut telah mencapai beberapa ratus. Ini bahkan belum termasuk para ahli bela diri di alam kekuatan ilahi yang tewas di pinggiran. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya ada cukup banyak orang kuat di benua 9 neter,
hanya saja Siafukun tidak sering bertemu dengan mereka. Tempat suci ini memang sangat luas, dan Siafukun berlari sepanjang jalan tanpa bertemu satu pun manusia. Siafukun melihat cukup banyak makhluk iblis yang aneh dan tidak biasa. Namun, dia tidak berlama-lama dalam pertempuran. Lagi pula, poin pemurniannya semakin berkurang setiap kali digunakan. Meskipun dia bisa menukar makhluk iblis ini dengan poin pemurnian, Siafukun tahu bahwa banyak individu kuat akan masuk setelah relik suci dibuka. Bagaimana jika mereka bergegas mendahuluinya dan mengambil semua harta dan warisan relik suci? Bukankah dia akan melakukan semua pekerjaan untuk orang lain? Setelah Siafukun berlari sepanjang hari, tiba-tiba dia mendengar keributan dari tidak jauh di depannya. Apakah sudah ada yang memasuki situs suci ini? Siafukun agak bingung. Dia tahu bahwa memasuki tempat suci itu akan secara acak memindahkannya ke lokasi yang berbeda di dalamnya. Dia telah dipindahkan ke perimeter luar, sementara mereka yang lebih beruntung dipindahkan ke lokasi yang lebih dekat ke pusat. Namun jujur saja, Siafukun saat itu lebih khawatir daripada terkejut. Meskipun pihak lain adalah manusia, dan semua orang dapat bergandengan tangan untuk melawan bahaya di dalam situs suci, sialnya, setiap manusia yang ditemui di dalam situs suci dapat dianggap sebagai lawan. Bukankah semua orang memasuki situs suci untuk harta karun dan warisan di dalamnya? Dengan pertimbangan itu, Siafukun memutuskan untuk menyelinap ke sana secara diam-diam untuk melihat apa yang terjadi di depan. Bab 253 Ada apa denganmu? Tak lama kemudian, Siafukun dengan lincah memanjat pohon besar dan melihat ke atas. Dia melihat sekelompok orang berlari ke arahnya, dan di belakang mereka, sekelompok besar sosok gelap mengikuti dari dekat. Kelelawar suara ajaib, Siafukun membeku saat melihat sosok-sosok gelap di belakang kelompok itu. Dengan penglihatannya yang tajam, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa sosok-sosok gelap yang mengejar orang-orang itu adalah kelelawar suara iblis. Kelelawar suara iblis adalah jenis monster yang umumnya dapat mencapai peringkat ke-7 saat dewasa, dan dapat mencapai peringkat ke-8 pada puncaknya. Namun, apakah kelelawar suara iblis juga makhluk sosial? Dan dari sudut pandang Siafukun saja, setidaknya ada beberapa ratus kelelawar suara iblis di dalam bayangan gelap itu. Meskipun sebagian besar dari ratusan kelelawar suara iblis itu berada di peringkat ke-7, itu tidak menghentikan mereka untuk menjadi banyak. Jika kualitas kita tidak bagus, kita akan mengandalkan kuantitas, kan? Melihat sekelompok manusia yang dikejar oleh kelelawar suara iblis, sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan-kekuatan ilahi puncak, bahkan beberapa di antaranya mencapai tahap awal asal surgawi. Meskipun level mereka lebih tinggi daripada kelelawar suara iblis, jumlah kelelawar mereka yang sangat banyak membuat mereka terlalu takut untuk bertarung, sehingga mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tapi begitulah sifat orang normal, sedangkan Siafukun tidak. Dia menatap dengan mata terbelalak saat menyaksikan kelelawar-kelelawar bayangan yang menyeramkan mengejar sekelompok orang ke arahnya. Di matanya, kelelawar-kelelawar iblis itu bukanlah monster yang menakutkan, melainkan poin-poin penyempurnaan. Dia bahkan bisa melihat dirinya sendiri muncul di depan sekelompok kelelawar iblis, dan kemudian kata-kata, +10, +10, +10, terus muncul di atas kepala kelelawar iblis tersebut, menunjukkan bonus untuk poin pemurnian. Pada saat itu, Siafukun berhenti bersembunyi dan melompat turun dari pohon. Tepat saat itu, sekelompok orang berlari menghampiri Siafukun. Melihat Siafukun berjalan berlawanan arah dengan mereka, kelompok orang itu menjadi cemas. Saudaraku, lari. Beberapa orang yang bermaksud baik bahkan mencoba menarik Siafukun pergi, berharap dia akan melarikan diri bersama mereka. Namun Siafukun berdiri di sana tanpa bergerak. Astaga, bro, apa yang kau lakukan? Aku yakin kau baru berada di puncak alam kekuatan ilahi. Bahkan kami, kultivator tingkat awal asal surgawi, tidak akan berani melawan begitu banyak kelelawar suara iblis. Di antara kerumunan, seorang ahli bela diri di tahap awal alam asal surgawi memperhatikan Siafukun yang berdiri di sana dengan tatapan kosong dan ingin membujuknya untuk melarikan diri. Namun pada saat ini, kawanan kelelawar suara iblis hampir menyerbu mereka. Kenapa kau peduli padanya? Kalau dia memang ingin mati, biarkan saja. Kalau kau tidak lari, kau juga akan mati. Seniman bela diri di tahap awal alam asal surgawi mencoba membujuk Siafukun, tetapi Siafukun tetap tidak terpengaruh. Tepat saat itu, seorang seniman bela diri lain berlari mendekat. Sambil berlari,
dia berteriak kepada seniman bela diri yang dengan baik hati mencoba membujuk Siafukun. Candaan, bahkan seorang ahli bela diri di puncak alam asal surgawi pun mungkin akan merasa merinding jika melihat ratusan kelelawar suara iblis. Di saat seperti ini, siapa yang punya waktu luang untuk peduli pada orang lain? Urus saja urusanmu sendiri, ya. Beberapa orang dalam kelompok itu bahkan berpikir bahwa jika Siafukun benar-benar ingin mati pada saat kritis ini, maka biarlah. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa memperlambat kecepatan kelelawar iblis yang mengejar mereka. Jujur saja, para ahli bela diri ini cukup frustrasi. Mereka baru saja diteleportasi ke tempat suci ini ketika mereka bertemu dengan segerombolan besar kelelawar suara iblis, yang telah mereka kejar selama beberapa jam. Tetapi kelelawar suara iblis ini seperti lintah, mustahil untuk disingkirkan. Mengapa? Seniman bela diri yang dengan baik hati mencoba membujuk Siafukun menghela napas ketika melihat Siafukun mengabaikannya dan kemudian menyerah pada Siafukun. Pada saat itulah seseorang menyadari dari sudut matanya bahwa Siafukun, yang tadi berdiri di sana dengan tercengang, telah bergerak. Alih-alih melarikan diri seperti yang lain, dia malah menerjang ke arah berlawanan menuju kelelawar iblis. Astaga, orang ini sudah gila, dia benar-benar mencari kematian. Dia seorang ahli bela diri di alam kekuatan ilahi, dan dia ingin melawan begitu banyak kelelawar suara iblis. Apakah dia gila? Ketika mereka mendengar seseorang meneriakkan itu, banyak orang menoleh, tetapi meskipun mereka melihat ke belakang, mereka tidak memperlambat laju kendaraan. Dalam sekejap, Siafukun telah tiba di depan kawanan kelelawar iblis itu. Mengaum. Sekumpulan kelelawar iblis itu mengeluarkan jeritan yang melengking. Jeritan itu begitu tajam sehingga bahkan Siafukun pun sempat teralihkan perhatiannya. Wajah Siafukun langsung pucat pasi, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkomunikasi dengan sistem pemurnian iblis dalam pikirannya. Saudara Lian, bagaimana menurutmu? Tingkat ke-7, masing-masing 10 poin pemurnian. Tingkat ke-8, masing-masing 100 poin pemurnian. Suara dari sistem pemurnian iblis terdengar samar-samar. Mari kita buat kesepakatan. Saat ini, kawanan kelelawar iblis telah mencapai Siafukun. Siafukun tidak punya waktu untuk bernegosiasi dengan sistem pemurnian iblis. Jika sistem pemurnian iblis tidak turun tangan, mengingat situasinya saat ini, kelelawar iblis itu mungkin akan melahapnya sepenuhnya, bahkan tidak menyisakan abu. Hal ini juga terjadi setelah Siafukun membuat kesepakatan dengan sistem pemurnian iblis. Seberkas cahaya putih menyilaukan melintas di hadapan Siafukun. Di mata para praktisi bela diri yang melarikan diri, Siafukun awalnya akan dimangsa oleh kawanan kelelawar iblis. Tapi, kilatan cahaya putih, ratusan kelelawar iblis di depan Siafukun lenyap seketika. Anda telah memperoleh 6.000 poin pemurnian, dan sekarang Anda memiliki total 58.700 poin pemurnian. Setelah sistem pemurnian iblis mengumpulkan semua kelelawar suara iblis, sistem itu memberi Siafukun pengingat singkat. Bagus, Siafukun menjilat bibirnya. Dia tiba-tiba menyadari, tempat suci ini tidak selalu penuh bahaya, bukan? Sekalipun penuh bahaya, itu hanya berlaku untuk orang lain. Sedangkan untukku, selama tidak ada makhluk iblis tingkat Sein yang muncul di tempat suci ini, aku dijamin akan menghasilkan banyak uang di sini. Begitu dia memahami hal ini, mata Siafukun berbinar. Pada saat itulah para ahli bela diri yang sebelumnya melarikan diri sendirian tiba-tiba berbalik. Sejujurnya, tidak ada yang mengerti gerakan Siafukun barusan. Kilatan cahaya putih, dan ratusan kelelawar iblis itu lenyap. Apa-apaan ini? Mungkinkah Siafukun adalah semacam ahli alam transformasi suci setengah langkah, atau bahkan ahli alam transformasi suci palsu, yang sengaja berpura-pura bodoh untuk menipu orang lain? Seketika itu juga, sekelompok pendekar bela diri mengepung Siafukun, ingin sekali mendapatkan simpati dari tokoh yang kuat ini. Lagi pula, mengesampingkan bahaya lain di dalam tempat suci ini, mereka bahkan tidak mampu menghadapi binatang iblis yang paling sederhana dan mudah dikalahkan. Banyak pendekar bela diri sudah berusaha meninggalkan tempat suci itu, tetapi sayangnya, mereka tidak punya jalan keluar. Senior, kau luar biasa. Ya, Pak, gerakan Anda barusan sungguh menakjubkan. Hanya sosok berpengaruh seperti Anda, senior, yang bisa bergerak bebas di dalam tempat suci ini. Mendengar rentetan sanjungan ini, Siafukun merasa hampir pusing karena pujian yang berlebihan. Dia terbatuk, tatapannya menyapu kerumunan di depannya. Ada apa denganmu?
Bab 254 Pertemuan kembali dengan Liu Feiyang. Hehehe, senior, apa yang kau katakan? Kelompok itu merasa merinding saat melihat nada tidak ramah dalam suara Siafukun. Memang, mereka sibuk melarikan diri dan tidak membantu Siafukun ketika dia menyerbu kawanan kelelawar iblis. Jadi, sikapnya saat ini dapat dimengerti. Pada saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada pendekar Tianyuan tingkat awal yang sebelumnya menyarankan Siafukun untuk melarikan diri. Sejujurnya, orang-orang ini semua adalah orang asing sebelum memasuki reruntuhan suci, mereka hanya berkumpul untuk melawan kelelawar suara iblis. Melihat semua mata tertuju padanya, pendekar Tianyuan tingkat awal itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia terbatuk canggung, lalu tersenyum ramah kepada Siafukun. Senior, kami hanya ingin menjilat Anda. Setiap orang, ketika kelompok itu berlari ke arah Siafukun sebelumnya, semua orang berpikir bahwa pendekar Tianyuan tingkat awal ini agak bodoh. Apa urusanmu jika seseorang ingin mati? Apakah kau sudah gila mencoba membujuk seseorang? Saat itu, semua orang hanya berpikir dalam hati. Namun sekarang, setelah pendekar bela diri di tahap awal alam asal surgawi ini mengucapkan kata-kata tersebut, semua orang menjadi cemas. Intinya memang seperti itu, tapi bisakah kamu menjelaskannya sejelas itu? Hah, seperti yang diharapkan, Siafukun juga terkejut setelah mendengar kata-kata pendekar Tianyuan tingkat awal ini. Dia tertawa agak canggung. Hehe, terus terang saja, bro. Senior, Anda terlalu memuji saya. Saya Daitai, dan saya tidak suka bertele-tele. Saya selalu mengatakan apa yang saya maksud. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang lain, Siafukun langsung bingung. Hehe, Dadu, keras kepala. Kamu benar-benar keras kepala, sobat. Tetapi, Siafukun tidak pernah mengaku sebagai orang baik. Seandainya mereka lebih kuat, maka menggendong mereka di jalur atas tidak akan menjadi masalah. Tapi sialnya, kalian semua lari begitu melihat kelelawar iblis. Apa gunanya menggendong kalian? Apakah kita harus lari maraton bersama? Memikirkan hal itu, Siafukun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Semakin dekat Anda ke inti situs suci ini, semakin berbahaya jadinya. Jika Anda mengikuti saya, bahayanya hanya akan meningkat. Anda harus tetap di tepi dan menunggu untuk melihat kapan situs suci ini berakhir. Setelah mengatakan itu, Siafukun pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat Siafukun pergi, para kultivator mulai mengeluh tentang dadu tersebut. Dalam pikiran mereka, pastilah karena Dice berbicara terlalu terus terang sehingga Siafukun menjadi marah. Bahasa adalah sebuah seni. Anda tidak bisa hanya mengatakan Anda mengagumi orang lain atau semacamnya. Apakah Anda harus mulai dengan mengatakan Anda sedang menjilat mereka? Tentu saja, apa yang dikatakan para ahli bela diri itu adalah urusan mereka. Lagi pula, di mata Siafukun, orang-orang ini hanyalah orang yang lewat. Jika berdasarkan kepribadian Siafukun yang dulu, dia pasti akan memeras sejumlah uang dari pihak lain lalu membawa mereka pergi. Lagi pula, apakah mereka mampu mengurus diri sendiri adalah urusan mereka sendiri. Namun saat ini, Siafukun telah menemukan cara untuk menghasilkan uang, dan mengajak orang-orang ini hanya akan menunda jalannya menuju kekayaan. Dia tidak punya alasan untuk mengabaikan gambaran besar demi keuntungan kecil. Meskipun dia sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, Siafukun tetap sangat berhati-hati sepanjang perjalanan. Lagi pula, di antara binatang buas iblis di tempat suci ini, yang terlemah, menurut pengamatan Siafukun di sepanjang jalan, adalah kelompok kelelawar suara iblis. Meskipun begitu, mereka sudah termasuk binatang buas iblis tingkat 7. Siapa yang tahu berapa banyak lagi binatang buas iblis yang lebih kuat yang mungkin ada di tempat suci ini. Maka pada saat itu juga, Siafukun segera memanggil 3 binatang panggilan tingkat puncak ke-9 untuk melindunginya. Itu juga terjadi pada waktu ini. Siafukun mendengar suara yang berasal dari tidak jauh. Tetua Fen, sepertinya ada seseorang di depan yang dikepung oleh 3 binatang iblis tingkat 9 puncak. Ayo cepat bantu dia. Apa yang dikatakan pemimpin sekte muda itu sangat masuk akal. Di tempat suci ini, jika kita bisa membantu, mari kita bantu. Suara itu baru saja menghilang. Siafukun kemudian melihat 2 sosok melesat ke arahnya. Siafukun tercengang saat melihat mereka berdua mengurus 3 binatang buas panggilan tingkat 9 puncak yang telah ia panggil hanya dalam beberapa gerakan. Tidak perlu berterima kasih, teman muda.
Menegakkan keadilan adalah apa yang harus kita lakukan. Ini hanya rutinitas, tidak ada yang istimewa, hahaha. Xia Fukun, setelah menghadapi 3 monster iblis tingkat 9 puncak, lelaki tua itu berkata kepada pemuda di sampingnya. Tuan Sekte Muda, mari kita pergi. Namun pada saat itu, ia menyadari bahwa tuan mudanya sedang menatap Xia Fukun dengan saksama, tanpa bergerak sedikit pun. Tuan Muda Sekte, pria tua itu menarik lengan baju pemuda itu. Kemudian, terdengar suara pemuda itu menggertakkan giginya dari sela-sela giginya. Xia Fukun, mendengar suara itu, Xia Fukun langsung melompat. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Liu Feiyang di sini. Dan lihatlah aura yang terpancar dari Liu Feiyang. Bagaimana mungkin setelah hanya beberapa bulan berpisah, Liu Feiyang sudah mencapai alam transformasi suci setengah langkah. Bukankah seharusnya kultivasi itu sulit? Orang-orang seperti Bai Huawen dari Akademi Odin telah tercetit di tingkat setengah langkah asal surgawi entah berapa lama, tetapi Liu Feiyang telah mencapai tingkat setengah langkah suci hanya dalam beberapa bulan. Pada saat itu, mata Xia Fukun melirik ke sekeliling, lalu dia tersenyum dan berkata kepada Liu Feiyang. Haha, Kakak Feiyang, sudah lama sekali. Aku tidak menyangka akan ada kebetulan seperti ini. Aku berharap bisa bertemu lagi denganmu setelah kita berpisah di Lembah Naga, tetapi sekarang ada banyak bahaya di tempat suci ini. Kurasa kita sebaiknya berpisah dulu. Saat Xia Fukun berbicara, dia bersiap untuk melarikan diri. Begitu dia menoleh, lelaki tua yang tadi tersenyum padanya menghalangi jalannya. Sejujurnya, tetua Fen awalnya tidak tahu siapa Xia Fukun. Tetapi setelah mendengar geramnya Liu Feiyang, dia menyadari siapa dia. Menyukai, Tuan muda kami memang pernah pergi ke Lembah Naga sebelumnya, dan setelah kembali dari Lembah Naga, temperamennya berubah drastis, dan dia tiba-tiba mulai mengabdikan dirinya untuk kultivasi. Menurut para tetua yang pergi ke Lembah Naga bersama Liu Feiyang, tampaknya Liu Feiyang dipermalukan oleh Xia Fukun. Selain itu, mengingat Liu Feiyang menggertakkan giginya sebelumnya, Tetua Fen tentu memahami situasi saat ini. Melihat Tetua Fen telah menghalangi jalan Xia Fukun, Liu Feiyang mencibir. Kakak Xia, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Hehe, kau mungkin tidak menyangka kita akan bertemu di tempat suci ini, kan? Oh, benar, kau mungkin tidak pernah membayangkan bahwa aku, Liu Feiyang, telah mencapai alam transformasi suci setengah langkah, bukan? Bab 255 aku telah ditipu lagi. Setengah langkah menuju kesucian. Jujur saja, Xia Fukun benar-benar terkejut setelah Liu Feiyang mengucapkan kata-kata itu. Xia Fukun telah melihat cukup banyak ahli di alam transformasi suci setengah langkah. Namun, para ahli alam transformasi suci setengah langkah itu semuanya telah tinggal di benua 9 neter ini selama waktu yang tidak diketahui. Masing-masing dari mereka adalah monster purba yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Tapi berapa umur Liu Feiyang? Dan, beberapa bulan lalu, ketika aku bertemu Liu Feiyang di Lembah Naga, Liu Feiyang mungkin masih berada di alam asal surgawi setengah langkah, kan? Karena itu, hanya dalam beberapa bulan, Liu Feiyang entah bagaimana berhasil naik dari alam asal surgawi setengah langkah ke alam transformasi suci setengah langkah. Melihat keterkejutan di wajah Xia Fukun, Liu Feiyang mengangguk puas. Ya, itu ungkapan yang tepat. Aku pernah mengalami kekalahan telak di tangan Xia Fukun. Dan meskipun Xia Fukun akhirnya memberiku seekor babi malaikat itu langsung menghilang setelah Xia Fukun pergi. Siapapun akan tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Xia Fukun. Jadi pada saat ini, Liu Feiyang dan Xia Fukun seperti musuh yang bertemu, mata mereka menyala-nyala penuh kebencian. Dan ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Xia Fukun berada di alam kekuatan ilahi, sedangkan aku berada di alam asal surgawi setengah langkah. Tapi sekarang, dia sendiri berada di alam transformasi suci setengah langkah, sementara Xia Fukun, meskipun telah mencapai puncak kekuatan ilahi, masih berada di tingkat alam kekuatan ilahi. Liu Feiyang merasa bahwa kali ini, apapun yang terjadi, dia bisa membalas dendam. Tidak ada alasan mengapa seseorang yang sudah berada di alam transformasi suci setengah langkah tidak mampu menghadapi seorang seniman bela diri alam kekuatan ilahi, bukan? Dalam keadaan normal, itu memang seharusnya demikian. Tapi, mungkinkah Xia Fukun dianggap sebagai pemain biasa? Setelah mendengar perkataan Liu Feiyang, Xia Fukun dengan saksama mengamati Liu Feiyang.
Dari aura yang terpancar darinya, Xia Fukun dapat merasakan bahwa Liu Fei yang memang telah mencapai alam transformasi suci setengah langkah. Selamat, Saudara Fei Yang. Selamat, Saudara Fei Yang. Kau benar-benar panutan bagi kita semua. Hanya dalam beberapa bulan, kau telah menembus ke alam transformasi suci setengah langkah. Saat ini, kau mungkin termasuk di antara orang-orang teratas di seluruh benua 9 neter, bukan? Liu Fei yang terkejut ketika mendengar kata-kata Xia Fukun. Awalnya ia bermaksud untuk menghadapi Xia Fukun, tetapi sanjungan Xia Fukun membuat Liu Fei yang agak terpesona. Senyum puas langsung muncul di wajahnya. Itu wajar, melihat ekspresi puas di wajah Liu Fei yang, Xia Fukun segera memutar otak mencari cara untuk menghadapinya. Tak lama kemudian, dia memanggil seekor babi malaikat lagi melalui sistem pemurnian iblis. Babi malaikat ini adalah hewan panggilan tingkat 8, hanya membutuhkan 100 poin pemurnian, jadi Xia Fukun tidak terlalu mempermasalahkannya. Saudara Fei Yang, lihat apa ini. Melihat Xia Fukun menggendong babi malaikat yang lincah dan menggemaskan di tangannya, Liu Fei yang bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun ketika hati kekanak-kanakan tetua Fan hampir meleleh. Tuan Sekte Muda, hewan panggilan ini sangat menggemaskan. Liu Fei yang, seandainya Xia Fukun mengeluarkan sesuatu yang lain, mungkin dia tidak akan melakukan apapun. Tetapi kemunculan babi malaikat ini mengingatkan Liu Fei yang pada rasa sakit yang dirasakannya beberapa bulan lalu. Dia sangat mempercayai Xia Fukun, dan Xia Fukun memberinya babi malaikat dengan batasan waktu. Dan kemudian, Liu Fei yang juga menyadarinya. Dia menduga bahwa mayat naga itu akhirnya jatuh ke tangan Xia Fukun. Dengan kata lain, tidak ada kekuatan yang memasuki lembah naga yang mendapatkan apapun, Xia Fukun mendapatkan semua keuntungan. Mengabaikan tetua Fan di sampingnya, Liu Fei yang mencibir. Xia Fukun, trik apa yang kau mainkan padaku kali ini? Aku sangat mempercayaimu sebelumnya, tapi kau memberiku babi malaikat yang menghilang. Apakah kau akan menggunakan trik lama yang sama lagi kali ini? Melihat raut wajah Liu Fei yang dingin, Xia Fukun terbatuk canggung. Hai, Saudara Fei Yang, itu agak berlebihan. Alasan babi malaikat menghilang sebelumnya terutama karena luka-lukaku terlalu parah. Aku butuh waktu cukup lama untuk pulih. Tapi kali ini, selama aku tidak terluka parah, babi malaikat pasti tidak akan menghilang. Meskipun Xia Fukun mengatakan ini, sebenarnya ada pikiran lain di dalam hatinya. Cuma bercanda, selama dia bisa melepaskan diri dari Liu Fei Yang dan pria lainnya, bahkan jika Angel Piggy menghilang, siapa tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Kenapa dia harus peduli dengan Liu Fei Yang? Liu Fei Yang, melihat ekspresi tulus Xia Fukun, terkejut sesaat. Mungkinkah, apakah aku benar-benar salah paham terhadap Xia Fukun? Lagi pula, Xia Fukun sebelumnya terluka parah. Jika babi malaikat itu dipanggil oleh Xia Fukun, maka dapat dimengerti bahwa babi malaikat itu menghilang ketika Xia Fukun melemah. Memikirkan hal itu, Liu Fei yang mulai mengerutkan kening. Xia Fukun adalah pria yang tahu bagaimana memanfaatkan peluang orang lain. Melihat tindakan Liu Fei yang, dia dengan cepat mendorong babi malaikat di tangannya ke tangan tetua Fan. Sebelum Liu Fei yang sempat bereaksi, Xia Fukun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di depan Liu Fei yang dan tetua Fan. Sejujurnya, jika Xia Fukun memanggil beberapa binatang buas level 10 sekarang juga, dia bisa dengan mudah mengalahkan Liu Fei yang dan tetua Fan. Namun, itu akan mengungkap semua kartu andalannya. Selain itu, Xia Fukun dan Liu Fei yang tidak memiliki rasa benci yang mendalam di antara mereka. Bahkan, di Lembah Naga, Liu Fei yang menyelamatkan nyawanya. Sekarang masalah ini dapat diselesaikan dengan 100 poin pemurnian, mengapa tidak melakukannya? Melihat Xia Fukun lari begitu cepat, Liu Fei yang juga sedikit bingung. Dia merasa seperti telah ditipu oleh Xia Fukun lagi. Kalau tidak, kenapa sih kamu lari secepat itu? Meskipun begitu, Liu Fei yang tidak punya pilihan lain, karena tempat suci itu penuh dengan bahaya. Terlebih lagi, arah yang dituju Xia Fukun persis sama dengan tempat dia dan tetua Fan baru saja berada. Tempat itu, bahkan dia dan tetua Fan, keduanya ahli alam transformasi suci setengah langkah, merasakan merinding. Itulah mengapa mereka meninggalkan tempat itu dan mulai memikirkan solusi. Hanya, Liu Fei yang tidak pernah menyangka Xia Fukun akan menipunya lagi. 1 jam kemudian, Angel Piggy menghilang dengan suara, puff, di depan Liu Fei yang. Xia Fukun, di seluruh area suci itu,
raungan Liu Feiyang yang memilukan bergema.